Hai sahabat padukuhan, untuk cerita kali ini mengambil kisah hikayat begal legendaris Mat Peci yang diambil dari tulisan Rizal Maslan pada kolom Crime Story Detik X. Buat sahabat yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan kunjungi linknya yang nanti akan disertakan di dalam kolom deskripsi. Sahabat, Mamat alias Mat Peci dikenal sebagai begal legendaris pada era 1970-an. Salah satu aksinya yang ramai diberitakan pada saat itu adalah kenekatannya yang berani membunuh polisi dan merebut pistolnya untuk merampok. Mari kita langsung masuk ke kisahnya, ke sebuah stasiun kereta api Lewigoong yang berada di desa Sindang Sari, Kecamatan Lewigoong, Garut, Jawa Barat. Sebuah stasiun kecil yang dilintasi kereta api Bandung-Garut. Stasiun ini cukup tua usianya, tapi bagi warga Jawa Barat khususnya Garut, stasiun ini sangat populer. Stasiun itu dikenal karena menjadi tempat penangkapan dan tewasnya begal legendaris pada 4 Februari 1978, yaitu Mat Peci. Mat Peci dan kelompoknya kerap membuat resah dan takut warga di Bandung. Mereka membegal dan tak segan membunuh korbannya. Bahkan Mat Peci pernah membunuh seorang polisi dan merampas senjata apinya. Dengan pistol revolver rampasan itu, Mat Peci semakin nekat dalam melancarkan aksi kejahatannya di beberapa daerah di Jawa Barat. Karena kesohorannya itu, kisah Mat Peci pernah diangkat menjadi film dengan judul Mat Peci, Pembunuh Berdarah Dingin, produksi PT Dia Pitaloka Film. Pemeran utama adalah aktor kawakan Rahmat Hidayat, sedangkan pemeran utama wanita adalah Doris Kalebot. Film itu juga dibintangi oleh aktor Edian Sapri dan Kelly Jones. Film yang disutradarai Willy Willianto tersebut ditayangkan di Bioskop Nusantara Teater Bandung pada 12 September 1978. Dikutip dari Pikiran Rakyat, film Mat Peci menyedot perhatian masyarakat Jawa Barat, khususnya di Bandung. Pemutaran film selalu dipenuhi penonton yang membeludak setiap harinya. Jumlah penonton film tersebut memecahkan rekor penonton bioskop terbesar di Bandung. Karcis yang dijual seharga Rp650 selalu ludes 1 jam sebelum film diputar. Padahal, pada saat yang bersamaan, beberapa bioskop di Bandung tengah menayangkan film nasional dan baratop. Film Mat Peci yang berdurasi 88 menit, popularitasnya mengalahkan film Hollywood berjudul Fury of the Dragon yang dibintangi aktor laga asal Hong Kong Bruce Lee. Salah satu yang membuat warga Bandung menggemari film Mat Peci adalah karena diangkat dari kisah nyata. Mat Peci memiliki nama asli Mamat bin Sutomo. Ia disebutkan berasal dari keluarga terpandang di kampungnya Lewigoong. Mamat lahir pada 1943. Nama Peci disematkan di belakang namanya karena ia dikenal selalu mengenakan peci hitam kemana-mana. Tak diketahui secara pasti motif yang mendasari dirinya terjun ke dunia hitam karena minimnya dokumen dan literasi tentang Mat Peci beserta keluarganya. Masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung dan Garut mengetahui kisah Mat Peci melalui film. Dari perjalanan hidup awalnya, Mat Peci menjalani hari-harinya dengan normal dan baik. Saat muda, ia menjalin kisah percintaan dengan gadis bernama Eis. Sayangnya kisah cinta mereka putus karena tak mendapatkan restu dari keluarga. Orang tua Eis sangat tak menyukai Mamat. Karena kecewa, Mat Peci meninggalkan Eis untuk pergi merantau ke kota Kembang, Bandung. Di kota itu, Mat Peci tinggal dan bekerja sebagai calo karcis bioskop di kawasan Cicadas. Setiap hari ia menawarkan karcis kepada calon penonton bioskop Liberty atau Cahaya dan taman hiburan. Lama-kelamaan, Mat Peci merasa muak karena keadaan ekonominya yang tak kunjung meningkat. Mulailah ia bergaul dengan sejumlah preman di Cicadas pada 1970. Sejak itu, ia nyemplung ke dunia kejahatan. Pada 1970-an,
ia mulai melakukan kejahatan kecil-kecilan di daerah Cirebon dengan mencuri sejumlah lampu Petromax. Ia sempat ditangkap polisi, tapi berhasil kabur dari tahanan sebelum kasusnya diadili di meja hijau. Saat jadi buron, Mat Peci masih terus melakukan aksinya bersama kawanannya. Beberapa kali ia masuk penjara. Saat berada di dalam penjara itulah Mat Peci disebutkan belajar ilmu kebal. Dengan ilmunya itu, Mat Peci semakin percaya diri dan nekat melakukan aksi kriminalnya. Bahkan ia nekat membunuh seorang polisi berpangkat sersan 1 atau sertu di Jakarta hanya untuk merampas pistolnya. Berbekal pistol itulah Mat Peci melakukan perampokan. Ia dikenal sangat kejam dan sadis. Tak segan-segan ia akan langsung menembak mati mangsanya bila ketahuan akan melawan. Jejak kejahatannya terbanyak di wilayah Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan beberapa daerah lainnya. Salah satu aksi perampokan yang menggegerkan adalah ketika Mat Peci menembak mati seorang karyawan yang baru saja mengambil uang di Bank Karya Pembangunan di Jalan Aripan, Bandung pada 10 September 1977 siang bolong. Aksi nekat lainnya, Mat Peci menembak mati pasangan suami istri yang membawa uang ketika korban baru turun dari becak di depan rumahnya di Jalan Pasir Kaliki nomor 24 pada 25 Januari 1978. Aksi itu dilakukan tak begitu jauh dari pos polisi. Kelakuan Mat Peci CS itu membuat geger warga Bandung dan geram polisi. Pihak Polrestabes Kota Bandung saat itu membentuk tim khusus untuk memburu dan menangkap kelompok Mat Peci. Tim khusus itu merupakan gabungan unit Serse yang dipimpin oleh Komandan Serse Polrestabes Bandung yang saat itu dijabat almarhum Brigjen Polisi Purnawirawan Tony Sugiarto. Mat Peci licin seperti belut. Ia selalu berhasil meloloskan diri dari pengintaian dan pengejaran aparat. Ia tak pernah tinggal di sebuah rumah atau kontrakan, melainkan di sebuah kamar di kawasan pelacuran di Cicadas. Di tempat inilah Mat Peci bertemu dengan mantan kekasihnya Eis yang ternyata kabur dari kampungnya dan masuk dunia pelacuran. Cinta keduanya kembali bersemi di lembah hitam itu. Keduanya bercita-cita menikah. Di tengah pelariannya, Mat Peci membawa Eis bertamasya ke Danau Cangkuang, Garut. Mereka yang tengah dimabuk cinta itu naik rakit atau lalayaran menyeberang danau menuju Candi Cangkuang. Di tempat itulah mereka berjanji akan menikah. Mereka seakan lupa akan adanya mitos larangan bagi sepasang kekasih untuk tidak menyeberang naik rakit menuju Candi Cangkuang. Bila mitos itu dilanggar, hubungan percintaan mereka akan putus begitu saja. Benar atau tidaknya, yang jelas begitu Mat Peci dan Eis kembali ke Cicadas, polisi yang menyamar sudah mengintainya. Merasa posisinya sudah terendus, Mat Peci terpaksa meninggalkan Eis. Mat Peci melarikan diri dari pengejaran aparat menuju kampung halamannya di Lewigong. Dari Cicadas, Mat Peci berganti-ganti naik kendaraan umum. Namun, sesampainya di Jalan Kadungora Leles Garut, terlihat polisi tengah melakukan razia. Karena takut tertangkap, Mat Peci turun dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Leles. Dari stasiun itu, ia naik kereta api menuju stasiun Lewigong di Desa Sindang Sari. Selama di dalam kereta api, Mat Peci selalu menutupi wajahnya dengan topi agar tidak dikenali orang, sebab saat itu pihak kepolisian sudah menyebar selebaran tentang dirinya sebagai buron. Mat Peci mulai panik ketika kondektur memeriksa tiket para penumpang kereta api. Karena tak punya karcis dan takut ketahuan,
Mat Peci loncat keluar dari kereta sebelum sampai stasiun Lewigong. Kakinya mengalami luka-luka. Terseok-seok, Mat Peci meneruskan perjalanan menyusuri rel kereta api dan pematang sawah agar tak diketahui masyarakat. Tapi nahas, di dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan warga yang sudah tahu identitasnya karena melihat selebaran. Warga itu langsung melaporkan kepada aparat desa. Saat itu, seorang anggota Banpol atau bantuan polisi bernama Entik diperintahkan mengambil senjata Carl Gustav CG45. Entik bersama polisi Seranbana mencari dan mengintai keberadaan Mat Peci di kampung itu. Mat Peci yang tengah kesakitan di kakinya terlihat tengah menerawang di luar pojokan stasiun Lewigong yang sepi. Ia mengingat wajah kekasihnya Eis yang ditinggalkannya. Ia tak menyadari saat itu Bana dan Entik tengah mengendap-endap mendekati stasiun. Setelah Bana dan Entik memastikan targetnya itu Mat Peci sesuai selebaran yang dipegangnya, dengan aba-aba Bana dan Entik menyergap Mat Peci yang terkesiap. Mat Peci langsung mencabut pistol dari balik jaketnya. Tapi sebelum pistolnya menyalak, timah panas dari senjata jenis Carl Gustav yang ditembakkan Entik sudah menghujani tubuh Mat Peci. Mat Peci seketika ambruk bersimbah darah dan tewas tak jauh dari stasiun Lewigong pada 4 Februari 1978. Bana dan Entik langsung melaporkan penangkapan itu ke Polsek Lewigong. Tak lama, tim khusus Polrestabes Bandung datang dan membawa jasad Mat Peci. Setelah itu, pihak keluarga menguburkan Mat Peci di TPU Sinaraga, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Demikian akhir dari kisah ini. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.